Welcome back to channel Progressive Football. Pertandingan Inter Milan melawan Napoli yang dimenangkan oleh Napoli ini menjadikan pertanda siapa penguasa di Serie A Liga Italia, yaitu membuktikan siapa pemuncak klasemen, siapa tim papan atas di Italia. Ini sebuah pembuktian yang mana di pertandingan ini ada perdebatan panas antara Antonio Conte dan Lautaro Martinez, yang mana sebelumnya ketika Conte melantik Inter Milan itu juga ada debat panas juga antara Conte dan Lautaro Martinez, yaitu di sini ejekannya kalau diartikan ya, gue melihat bahasanya bahasa Italia cuman banyak terjemahannya, yaitu Lautaro Martinez bilang kepada Antonio Conte kalau jangan banyak berbicara. Lalu Antonio Conte juga bilang kepada Lautaro Martinez, coba saja kalau kau bisa mencetak gol gawang Napoli. Dan terbukti di sini Lautaro Martinez tidak bisa mencetak gol. Sulit sekali mencetak gol ke gawangnya Napoli. Dan di sini juga kenapa Inter, siapapun pelatihnya, formasinya selalu 3-5-2. Apakah itu sudah pakem dari tim tersebut, tidak bisa merubah formasinya? Ini mudah terbaca dari Antonio Conte yang menerapkan formasi 4-1-4-1, yang mana ketika bermain sayap, yaitu Inter kalah karena ada dua lapisan di sektor kanan maupun di sektor kiri, yang mana sayap kanan dan bek kanan. Di sektor kiri juga gitu, Napoli menerapkan sayap kiri dan bek kiri ada. Jadi mau di sektor tengah juga kalah juga. Di tengahnya Inter 3 orang, di tengahnya Napoli ada 3 orang. Begitupun di sektor penyerangan, 2 strikernya. Ada Lautaro Martinez dan Boni itu. Ya menurut gua ini formasi yang harus dirubah lah dari Inter. Berarti tidak fleksibel tim ini. Siapapun pelatihnya pasti formasinya 3-5-2. Itu sangat membosankan. Dan terbukti di sini. Ketika melakukan penyerangan, Inter selalu keteteran dengan 3 back, dengan lawannya menggunakan penguasaan bola. Kalau Inter itu menang kalau lawannya menggunakan serangan balik cepat juga. Tapi ketika penguasaan bola, taktiknya Inter selalu kalah karena gampang dibobol sektor kanan, sektor kirinya. Karena ada hanya satu lane saja. Walaupun Di Marco mundur ke back kiri, lalu Dumfries ke back kanan, tetapi di second line tengahnya ini tetap kalah. Misalkan Di Lorenzo maju, terus Spinazzola maju, ini kalah. Ini yang sangat membahayakan untuk Inter Milan. Jadi bisa mengobrak-ngabrik dengan leluasa David Neres. Ya bisa mencetak bukan mencetak gol, membuka peluang, mengobrak-ngabrik. Terus ada Zembo Anguissa, ada Kevin De Bruyne. Walaupun Kevin De Bruyne setelah mencetak gol penalti dia mengalami cedera. Kalau gua rasa itu hamstring ya, karena ketarik juga. Karena ketarik, jadi De Bruyne harus diganti setelah mencetak gol pertama karena tidak efektif untuk melanjutkan permainan. Lalu untuk gol kedua Napoli ini yang sangat bagus ya, yang mana Mkhitaryan, maksud gua McTominay di sini, yang di posisinya dia sebagai sayap kiri, tapi dia tukar posisi sama Politano dan membantu penyerangan. David Neres memancing pergerakan Bastoni dan Acerbi, sedangkan di sini McTominay lolos dari pantauan Di Marco. Ini tanpa pengawalan, makanya Spinazzola dia maju membantu penyerangan dari tengah lapangan ya, mengoper melihat ada pergerakan dari McTominay yang bertukar posisi dengan Politano. Dan langsung saja dengan gol dari luar kotak penalti, gol jarak jauhnya McTominay ini menjadi gol terbaik Napoli ya di pertandingan ini. Mungkin di bulan Oktober ini menjadi gol terbaiknya Napoli ya. Golnya McTominay ini karena bisa memanfaatkan celah. Dia bukan striker murni, tapi di bawah asuhan Antonio Conte. Dia sering menjadi goal getternya Napoli, walaupun posisi aslinya dia bukan seorang striker. Dia seorang gelandang, tapi bisa switch position. Dia bisa bermain di gelandang mana aja. Gelandang bertahan bisa sebagai pemain jangkar, terus gelandang tengah bisa, gelandang menyerang bermain sebagai nomor 10 dia juga bisa, di belakang striker, main di sayap kanan, di sayap kiri dia juga bisa. Ini pemain yang sangat fleksibel lah.
Walaupun di MU dia dibuang, tetapi dia bisa membuktikan kalau dia masih punya mental untuk bersaing di Liga Eropa. Itu kelebihan dari McTominay. Dan gol ketiga Napoli. Ini mengobrak-abrik ya. Yang gue bilang tadi apa? Ketika Inter menghadapi menghadapi sebuah tim yang melakukan permainan tiki-taka atau total football, dia pasti keteteran. Dan ini terbukti di gol ketiganya Napoli, yang mana David Neres bekerja sama dengan Zambo Anguissa, yaitu bola dari Politano dioper ke David Neres, lalu melihat pergerakan ada Zambo Anguissa ini, dan setelah mengoper, David Neres ini dipres dengan Bastoni, lalu setelah mengoper ke Zambo Anguissa, Zambo Anguissa berdiri bebas ini lari, sehingga Acerbi telat untuk menutup. Dan dengan tenang, walaupun ditutup dengan dua pemainnya Inter Milan, Zambo Anguissa tetap bisa melesatkan tendangan. Ini ya mungkin sedikit flashing lah ke sudut gawangnya Inter Milan yang dijaga oleh Yann Sommer. Ini merupakan apa ya, sebuah ancaman lah untuk Inter Milan. Kalau bermain seperti ini terus, siapapun pelatihnya, ya formasinya tolong dirubah lah sesuai fleksibelnya. Ini kalau seperti ini terus tidak fleksibel, harus 3-5-2. Kalau misal dapat position football ini pasti kalah di belakang udah. Kalau seperti ini terus, Inter Milan tidak bisa bangkit seperti dulu lagi saat dilatih oleh Simone Inzaghi. Kemenangan yang diraih Napoli dengan skor 3-1 ini mempengaruhi klasemen sementara di Serie A, yaitu yang mana Napoli berhasil berada di puncak klasemen sementara, yaitu di peringkat pertama dengan 18 poin. Dan untuk Inter Milan di peringkat keempat dengan 15 poin. Ini hanya selisih 3 poin. Ini Napoli dengan jangka waktu musim yang masih panjang, ini harus berhati-hati ya dengan tim-tim di bawahnya, yaitu di peringkat 2 ada AS Roma yang sedang on fire, menang melawan Sassuolo kemarin dengan timnya Jaijaz. Di sini ya Inter masih bisa mengejar lah ke peringkat pertama, masih bisa merebut apabila Napoli melakukan kesalahan atau kelelahan pemain, karena Napoli jadwal juga padat, Inter juga padat. Kalau tidak bisa merotasi pemainnya, ya Napoli juga bisa blunder. Mungkin setelah paruh musim mungkin itu sudah padat-padatnya, sudah pemain sudah lelah, mungkin ada yang cedera. Itu kalau tidak rotasi pemain, seperti sekarang Kevin De Bruyne juga sudah kena hamstring ini, Lukaku cedera. Ini harus kepintaran, kejeniusan dari Antonio Conte ya. Dan begitu juga Christian Cifu dalam melatih Inter. Gua rasa dia harus fleksibel dalam formasi ya. Jangan menuruti formasi 3-5-2 terus. Ini sudah terbaca. Ketika tim lawan yang akan bertanding melawan Inter pasti akan melihat video bagaimana Inter kalah. Yaitu dia pasti akan meniru sektor mana saja yang menjadi kelemahan Inter. Gak mungkin kan melawan Inter dengan counter attack, dia pasti keburu menutup pemain bertahannya itu langsung menutup, langsung mundur. Di Marco, terus ada Dumfries langsung mundur ke belakang. Dengan kecepatannya dia langsung bisa menutup ruang. Tapi kalau bermain dengan tiki taka, total football yang mana bisa memancing pemain Inter, bek kanan dan bek kirinya, itu dia bisa memancing, itu menjadi celah karena hanya satu line. Itu berbahaya dengan Inter Milan, formasinya ini terus. Berbeda dengan, ya ini buat pembelajaran, kalau mengalahkan Inter itu jangan dengan formasi satu line, yaitu formasi satu line seperti 5 back. Itu dia menang. Kalau menggunakan formasi 3 back juga, itu Inter pasti menang. Makanya Antonio Conte menggunakan formasi 4-1-4-1 yang mana terjadi 2 line. Pertahanan pertama itu pemain gelandang tengah itu, mulai dari sayap kanan 2 gelandang tengah, terus sayap kiri. Ini line pertama pertahanan, dan keduanya yaitu sektor back kanan, 2 back tengah dan back kiri. Itu menjadi satu line juga, line keduanya untuk pertahanan. Itu yang sangat bagus. Dan ketika bertahan menjadi 4-5-1 yang mana menutup celah dari pergerakan Inter yang mengandalkan lini tengah dan yaitu Barella terus Calhanoglu, itu bisa menutup pergerakan pemain itu dan mematikan umpan-umpan kepada Di Marco dan Dumfries. Udah selesai, bisa itu memenangkan pertandingan kalau melawan Inter Milan.
Oke, gua rasa itu aja analisa pertandingan Napoli yang menang besar dengan skor 3-1 atas Inter Milan. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.